kami menolak pilpres curang yang berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif, dan apalagi ada indikasi direkayasa dan disengaja. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR, tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian. Hak angket, Pak Ganjar mengusulkan hak angket ke pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Tapi kalau hak angket membatalkan Pemirsa, lalu apakah ketidakberesan dalam pesta demokrasi bisa dijawab, bisa diluruskan secara terbuka melalui jalur politik yakni hak angket? Sudah bersama kami politisi PD Perjuangan sekaligus juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Deddy Sitorus, politisi PAN Gus Pardi Gaus, serta pakar hukum tata negara Refli Harun. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama langsung ke Pak Deddy. Pak Deddy, ini hak angket masih wacana, tapi kemudian tadi yang dikatakan oleh Pak Habibur Rahman, ini adalah cari-cari alasan dari pihak yang kalah dalam pemilu. Pak Deddy. Saya kira Bubung Habibur Rahman itu kan sebagai legislator mengerti bahwa hak angket itu adalah salah satu hak yang dimiliki oleh yang namanya lembaga legislatif. Itu bukan sesuatu yang salah, itu adalah hak yang konstitusional dan seharusnya tidak usah dipermasalahkan, ya. Kecuali kalau mengada-ada gitu, tiba-tiba mau memakzulkan presiden, nah itu kan aneh gitu kan. Nah yang menjadi persoalan bagi kita, kenapa muncul soal hak angket? Kita melihat pemilu ini sebagai satu kesatuan dari hulu sampai ke hilir. Kalau sifatnya adalah pelanggaran-pelanggaran gitu ya, itu ada ranahnya gitu. Ada ranahnya misalnya ngadulah ke Bawaslu, ngadu ke Gakumdu misalnya gitu kan. Lalu misalnya kalau ada kecurangan di TPS, oke, ada PSU dan sebagainya. Nah ini kan kita melihat dari hulu ke hilir bagaimana problem-problem terjadi ya. Kekuasaan dimainkan secara ugal-ugalan. Kita melihat banyak rentetan kejadian ya, dimulai sejak pembegalan konstitusi di MK itu yang nyata-nyata membuktikan akhirnya bahwa ketua MK memang melakukan pelanggaran berat gitu ya, sehingga akhirnya harus dicopot. Pak Deddy, artinya terus kita melihat ya, jika Anda kemudian melihat ada dugaan-dugaan kecurangan ini jauh sebelum hari pencoblosan, kenapa kemudian ini tidak digulirkan sebelum hari pencoblosan? Loh, ini kan akumulatif. Tadi kan saya bilang, ini adalah akumulatif gitu ya. Dari mulai proses pencalonan, penetapan ya, lalu masa kampanye, lalu pemberian suaranya sendiri hari H, lalu penghitungan kan gitu nih, kan panjang sekali rentetannya, gitu. Jadi tidak bisa hanya dilihat satu. Dan yang disengketakan itu yang hak angket ini bukan dipicu soal hasil pemilu, bukan soal benar bukan soal menang kalah, bukan soal angka-angka. Ini adalah untuk melakukan satu telaah oleh DPR sebagai lembaga yang dipilih oleh rakyat untuk menjaga, mengawasi pelaksanaan undang-undang, pengelolaan kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan, ya, law enforcement. Kan itu yang ingin kita lihat. Jadi ini bukan sengketa pemilu urusannya. Itu kan orang yang nggak ngerti itu yang ngomong gitu. Tidak tempatnya di DPR itu bicara soal hasil pemilu. Ini satu tarikan nafas mulai dari awal sampai ujung. Ada banyak hal yang perlu kita verifikasi, ada banyak hal yang harus kita klarifikasi supaya ketika presiden baru dilantik, persoalan-persoalan ini tidak mengganjal, we can move on gitu loh. Tapi kalau ini tidak dibuka, dalam artian tidak diberi kesempatan, dikanalisasi, saya kira ini justru akan menjadi beban bagi siapapun nanti yang akhirnya terpilih gitu. Kita kan harus membantu negara ini membangun peradaban politik yang baik, jadi jangan negatif gitu loh. Oke, baik, kita ke Pak Gus Pardi tanggapannya mengenai bergulirnya hak angket, apakah ini memang menjadi solusi yang tepat untuk kemudian mengungkap dugaan kecurangan pemilu? Persoalan bergulirnya hak angket itu boleh-boleh saja, tetapi yang menjadi substansi daripada adanya pengguliran itu apa? Itu yang pertama dulu. Kalau memang Adinda Bang Deddy menyatakan untuk mengevaluasi dan lain sebagainya, saya sebagai Komisi 2 tentu adalah kami Komisi 2 adalah orang yang paling bertanggung jawab nanti untuk mengevaluasi tentang proses pelaksanaan pemilu itu, kalau memang itu yang jadi persoalan. Di berbagai mass media saya mengatakan bahwa substansi apa yang disampaikan oleh Ganjar itu apa. Kalau persoalan hukum, undang-undang sudah mengatur kepada para paslon, para peserta pemilu untuk melakukan hak-haknya. Terutama kalau ada kecurangan, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ranahnya adalah
diberikan kepada Bawaslu untuk melakukan tindakan. Tadi juga disampaikan oleh Bang Dedi tadi, juga ada namanya Gakumdu kalau berkaitan dengan masalah etik bicara tentang DKPP, begitu juga tentang hasil, juga silakan ajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, saya mengira sulit rasanya partai-partai apakah namanya 01 atau 3 untuk melakukan apa yang sedang kita bicarakan ini tentang hak angket. Saya yakin dan percaya tidak akan terjadi hak angket itu walaupun itu digulirkan oleh para kandidat. Yang menentukan itu adalah partai-partai politik, bukan para paslon. Baik. Persoalannya sekarang adalah soliditas juga perlu kita perbincangkan, karena bagaimanapun kita sudah mendapatkan sesuatu kenyataan di mana Pak Presiden sudah mengundang Pak Surya Paloh. Bagaimana ke depan bangsa dan negara ini satu utuh, satu kesatuan, tidak menimbulkan persoalan-persoalan akibat dari pemilu yang sudah kita gelar pada tanggal 14 Februari 2024. Baik, kita ke Pak Dedi lagi. Pak Dedi, bahwa wacana hak angket ini tidak akan terjadi? Ya, gini kan tadi saya bilang, ini bukan mempersoalkan bagaimana pemilu secara teknikal. It's not about that issue, Masku, ya, biar Anda paham. Ini terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan, terkait dengan pemilu. Saya mau tanya, apakah pemerintah secara jor-joran membanjiri rakyat dengan sembako? Hal yang secara etika kekuasaan bisa kita benarkan atau tidak? Ini kan perlu kita tanya. Mungkin sekarang Anda bergembira karena koalisi Anda mendapat manfaat. Tetapi ke depan, apakah praktek seperti ini boleh kita biarkan? Itu pertama. Yang kedua, ketika kepolisian memanggil-manggil seluruh kepala desa, banyak kepala desa, di mana-mana, meminta laporan pertanggungjawaban tanpa pengaduan masyarakat. Ini bagi kami adalah bentuk intimidasi. Apakah perilaku ugal-ugalan seperti ini mau kita biarkan pada pemilu-pemilu yang akan datang? Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mendasar. Bukan soal suara siapa dapat berapa, soal Gakumdu, Bawaslu. Kita bicara tentang peradaban politik bangsa ini. Peradaban pemilu kita mau kita apakan? Apakah kita akan biarkan kekuasaan ugal-ugalan begini terus-menerus? Anda sekarang boleh bertepuk tangan. 2019 Anda menjerit. Tidak tahu 2029 seperti apa. Mari kita bicara bangsa ini. Bukan soal siapa presiden, siapa menang kalah. Itulah gunanya hak itu. Kalau Anda di Komisi 2 tidak meributkan ini, sebagai pribadi anggota Dewan Anda tidak peduli karena Anda merasa ada di pihak yang menang, ya bagaimana saya mau bilang? Ini soal peradaban bangsa. Baik, Pak Dedi. Saya akan tanyakan tanggapan ke Mas Refli. Mas Refli, dilihat dari situasi saat ini, apakah memang sudah urgent hak angket ini digulirkan di DPR? Ya, kalau saya memandang urgent ya. Begini, kita harus pahami bahwa ada division of labor. Ada masalah yang bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum pemilu. Mekanisme hukum yang ada, Bawaslu, kemudian MK. Tapi ada yang harus diselesaikan melalui jalur politik. Kalau kita bicara tentang good governance, clean government dalam proses penyelenggaraan pemilu, itu kan tidak hanya menyangkut institusi-institusi penyelenggaraan pemilu. Di situ juga ada kekuasaan. Ya, kalau misalnya istana misalnya terlibat dengan politik bansosnya atau menteri-menteri terlibat dalam politiknya, maka kan itu tidak bisa diselesaikan hanya level Bawaslu dan MK saja, tetapi levelnya tentu politik di DPR. Karena itu menurut saya, karena ini adalah pembagian tugas, ya bisa jadi semuanya jalan. Bawaslu pelanggaran administratif jalan, atau pelanggaran pidana pemilu jalan, MK sengketa hasil jalan, tetapi DPR tetap melakukan fungsi pengawasannya dan menjalankan hak angket. Jangan lupa, angket itu kan penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran hukum tentu oleh kekuasaan tersebut. Nah, itu menurut saya perlu diklarifikasi. Cuma concern saya di sini adalah ini buat Mas Dedi ya, ini kira-kira PDIP ini serius nggak? Soalnya kalau 03, 01 kan sudah mengatakan kalau PDIP mau jadi leading sebagai partai atau kapasitas terbesar, jalan tuh hak angket. Kalau ditambah P3 kan sudah mayoritas tuh di parlemen hari ini 314 lawan 261. Jadi angket sendiri kan cukup 25 orang lebih dari satu fraksi, dan kemudian rapat paripurna pengajuannya dihadiri oleh 50% plus 1 dan 50% plus 1 itu setuju. Baik. Itu pertanyaan saya jangan. Kalau sudah firm kan jalan hak angket ini. Jadi tidak seperti yang dikatakan tadi. Baik, Pak Dedi, tapi tahan dulu jawabannya mengenai apakah kemudian PDIP akan serius mengenai hak angket, apakah kemudian akan menjadi inisiator dari hak angket ini, dan sebetulnya siapa yang dibidik lewat hak angket ini. Kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali diskusi. Pak Dedi, apakah sebetulnya PDIP ini serius menggulirkan wacana ataupun hak angket ini? Saya kira semua akan berproses ya, kita akan lihat gitu ya. Karena ini kan bukan juga masalah sederhana. Kita akan lihat bagaimana suasana kebatinan partai-partai lain juga, ya. Karena kan syaratnya tidak cukup hanya satu fraksi, ya. Bagaimana bisa menjalankan hak angket ini. Kalau dari kita, saya kira ini sudah menjadi diskusi yang sangat serius. Tapi nanti kita lihat bagaimana komitmen partai-partai yang lain. Karena apa? Kita ini bukan soal ketidakpuasan hasil pemilu, sama sekali tidak gitu loh.
kita mau bicara ke depan apakah hal-hal yang sudah terjadi kemarin itu benar-benar mau kita jadikan kebiasaan. Karena rujukannya sudah ada. Mulai dari Mahkamah Konstitusi, ya, mulai dari pengerahan aparat, pengerahan bansos, BLT gitu ya. Ini luar biasa gitu loh. Nah, kita berkeinginan bagaimana kita betul-betul membangun satu peradaban politik yang baik. Baik, apakah Pak Dedy P3 nanti tetap, apakah P3 akan bersama kita? Kita belum tahu. Tapi apakah mengenai Nasdem akan wacana bersama hak angket kita? ini, Pak Dedy artinya sudah mendapatkan lampu hijau dari Ketua Umum dan fraksi PDIP kemudian solid akan menjadi inisiator hak angket? Soal itu nanti biarkan DPP yang menjawab. Tetapi kan kami ingin melihat bagaimana komitmen partai-partai yang lain. Ya, apakah kita punya frekuensi yang sama nih? Ada pada server yang sama, mau memperbaiki perilaku kekuasaan di negara ini atau tidak? Kan begitu nih. Ya, kita akan punya komitmen ke depan. Kita tidak mau lihat ke belakang. Ini ke depannya apakah kita mau seperti itu? Itu ada pertanyaan di benak kami. Nanti sangat tergantung pada katakanlah partai Nasdem, bagaimana dengan partai PKS, bagaimana dengan P3 kan seperti itu. Karena ini kan bukan main-main politik ini. Ini bukan mainan receh ini. Ini adalah persoalan peradaban politik, peradaban kekuasaan kita gitu loh. Tidak cukup hanya PD Perjuangan yang ada di sana. Mungkin mahasiswa juga perlu turun ke jalan mendorong ini, kenapa tidak? Baik. Perlu kaum intelektual kemudian berbicara, budayawan, why not? Mari kita lihat bagaimana suasana kebatinan masyarakat kita nanti. Mas Refli, dengan melihat jawaban ataupun pernyataan dari Pak Dedy, apakah menurut Anda PDIP ini serius untuk hak angket ini? Ya, saya kan tidak bisa menjudge serius atau tidak. Tapi menurut saya di atas kertas hak angket itu akan bergulir seandainya memang PDIP mau jadi frontline. Karena itu sudah dinyatakan kan oleh Anies kalau tidak salah bahwa partai pendukungnya itu akan solid mendukung seandainya PDIP maju. Karena walaupun tanpa P3 misalnya, karena kan P3 cuma 18 ya, jadi dikurangi 18 kursi, 19 kalau tidak salah, dikurangi 19 kursi pun sebenarnya tetap mayoritas dan tetap bisa menjamin hak angket ini diterima. Karena kalau sudah 4 fraksi dan mencari 25 orang kan tidak besar, PDIP sendiri 128 kursi. Itu akan berjalan. Nah sekarang bergantung bagaimana komunikasi di antara paling tidak 4 partai ini, yaitu PKS, Nasdem, kemudian PKB, dan for the time being masih satu paket dengan PDIP. Kita tidak tahu bagaimana posisi nanti, apakah sudah mulai goyang-goyang atau tidak di soal lain ya. Tapi kalau komunikasi ini berjalan dengan baik, maka angket akan bergulir. Dan sekali lagi memang angket itu kan penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran hukum. Nah, di ranah mana ya? Tentu di ranah pemilu. Nah, pemilu yang mana? Tentu ranah pemilu yang tidak terjangkau oleh kekuasaan Bawaslu dan kekuasaan MK. Kan begitu kan? Dan pendekatannya dari sudut mana? Sudut politik. Artinya Mas Refli, siapa yang dibidik dari ataupun melalui hak angket ini? Ya, menurut saya kita tidak bicara orang, tapi kita bicara sebuah fenomena tentang pemilu yang jujur dan adil. Yang untuk sementara barangkali oleh unsur angket ini diduga sudah dicederai dengan berbagai tindakan-tindakan. Misalnya politisasi bansos misalnya, begitu. Nah ini kan yang bisa kemudian dikapitalisasi, dikomunikasikan dalam bentuk mengecek good governance atau peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu. Dan kalau misalnya ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum, bukan tidak kemudian bisa menjadi hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang melakukan pelanggaran hukum kan bisa juga diproses. Jadi nanti soal hasil angketnya bakal kemana itu soal lain. Tapi paling tidak komitmen untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil atau pemilu konstitusional, itulah yang merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Karena itu hak masyarakat. Masyarakat ingin pemilu yang jujur dan adil, yang menang siapa itu soal lain. Tapi kalau tidak mendapatkan pemilu yang jujur dan pemilu yang adil, itu persoalan terbesar dalam demokrasi dan penghargaan terhadap konstitusi kita. Baik. Pak Gus Pari, tanggapannya? Ya, saya kira digulirkannya angket itu hanya merupakan MOF. Saya yakin dan percaya hak angket itu tidak akan terjadi. Dan sulit rasanya, sebagaimana pengalaman sejarah, upaya-upaya yang dilakukan oleh inisiator-inisiator untuk melakukan hak angket nyaris tidak pernah sampai terwujud. Nah, berdasarkan pengalaman itu dan juga kepada substansi yang dibicarakan, kami di Komisi 2 selalu menegaskan, meminta kepada penyelenggara pemilu, bagaimana pemilu itu dilaksanakan secara demokratis, bagaimana KPU bekerja secara profesional, bagaimana KPU tidak diintervensi oleh pihak manapun, bagaimana KPU punya integritas dan kapabilitas, itu selalu kami suarakan. Kalau seandainya ada di antara paslon ataupun partai politik yang merasa dirugikan, tadi saya katakan, ada ranah untuk itu, untuk menyampaikannya sesuai dengan proses hukum. Termasuk juga pejabat negara melakukan pelanggaran, ataupun aparatur sipil negara. Ada aturan-aturan main yang ditegaskan, mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau mereka merasa dirugikan paslon tertentu, mereka bisa saja mengajukan kepada Bawaslu, kepada DKPP, dan terakhir juga, sekarang ini kan masih dalam proses. Artinya sekarang ini KPU sedang melakukan penghitungan suara.
belum ada ketegasan yang ditetapkan siapa paslon pemenang daripada presiden itu. Jadi jangan segala sesuatu yang belum jelas dan tegas. Dan saya yakin bahwa para inisiator apakah paslon 1 atau 3 dan lain sebagainya itu untuk melakukan konsolidasi itu amat sulit untuk melakukan kerjasama dalam rangka melakukan hak angket yang diupayakan. Memang betul bahwa angket itu adalah haknya DPR, tetapi menurut saya agak sulit bagi mereka untuk melakukan itu. Saya mensinyalir ada pernyataan dari salah seorang fraksi yang ada di paslon 1 dan 3 itu yang juga mempertanyakan untuk apa kita melakukan hak angket. Kalau jangan dikatakan kita melakukan hak angket ini karena kita kalah lalu dilakukan angket. Ini kan memalukan kita. Kata yang bersangkutan dan itu siapa yang ngomong itu, Pak? Baik, Mas Revi dan juga Pak Dedi, tahan dulu kemudian argumennya karena kita harus mengikuti kumandang azan maghrib berikut ini terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi. Mas Revi, tanggapannya tadi dari pernyataannya Pak Gus Pardi terutama bahwa memang meyakini bahwa hak angket ini tidak akan terjadi. Oke, jadi ini untuk Gus Pardi, saya pikir tadi Gus dari Jawa Timur, ternyata Gus dari Sumatera Barat ini ya. Ya betul, kita kan pernah berbandingan juga nih. Oke, saya mau menjawab begini ya. Kalau kita lihat cara berpikir Gus Pardi tadi ya, tadi kan mengatakan cara berpikir prosedural. Kalau ada masalah ini, maka Anda bisa ke Bawaslu, bisa ke sini, bisa ke sana, termasuk ke Mahkamah Konstitusi. Tapi begitu angket, tidak mau berpikir prosedural. Padahal angket itu sama, hak DPR yang juga diatur di dalam undang-undang, sama sahnya. Bahkan penggunaan hak angket itu nggak berat-berat amat kok. Jauh lebih berat kalau kita ke Mahkamah Konstitusi, menyusun permohonan dan lain sebagainya. Kan prosedural juga. 25 yang mengusulkan, sebentar, 25 mengusulkan, lalu separuh anggota DPR lebih hadir, dan separuh lebih mengesahkan, itu kan prosedur juga. Nah, itu satu. Lalu pertanyaan teknisnya adalah sama dengan kita ke MK dan kita ke angket. Ke MK juga nggak gampang membuktikan apakah kecurangan itu TSM atau tidak. Ke Bawaslu juga tidak gampang. Bahkan kalau ke angket kan ini kan tidak membuktikan apa-apa dalam pengertian bahwa kita tidak menghukum, tetapi mengumpulkan data dan fakta yang sebanyak-banyaknya. Menggunakan hak DPR selain interpelasi dan menyatakan pendapat. Lalu persoalan kalau ada teknisnya nanti, saya tidak yakin angket ini akan terlaksana atau tidak, it is not my business. Apalagi misalnya ada yang ngomong bahwa 01 ada yang sudah statement begini-begitu. Tapi intinya adalah jangan dikesankan hak angket itu seolah-olah haram untuk waktu tertentu. Misalnya, angket boleh dilaksanakan sebelum pemilu, setelah pemilu nggak boleh dilaksanakan atau tidak boleh karena Anda takut kalah. Nggak begitu. Jadi tetap saja kita ada jalur-jalur politik, DPR tidak boleh diam. Justru dari kemarin kita kesal dengan DPR. Kok banyak pelanggaran-pelanggaran, kok diam saja. Nah sekarang ketika DPR diminta untuk bersuara menggunakan haknya, kita ya gembira. Paling tidak kita melihat ada forum untuk kemudian kita melihat, karena kan DPR memiliki hak untuk memanggil secara paksa. Kalau civil society kan nggak mungkin. Nah karena itu sekarang silakan DPR menggunakan haknya dan jangan dipikirkan dulu bahwa nanti nggak akan berhasil. Itu menurut Gus Pardi. Menurut Dedi barangkali bisa berhasil. Nah bagaimana dengan pandangan Pak Dedi? Tanggapan apa lagi, Mbak? Kalau saya kan sudah jelas, saya sudah dari awal katakan, ini bukan soal teknis, ini bukan soal prosedural. Masing-masing ada tempatnya. Soal kecurangan, perilaku, dan seterusnya, ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada yang namanya DKPP dan seterusnya. Sengketa hasil pemilu ada juga tempatnya. Tetapi kita tidak bicara itu, Pak. Kita tidak bicara itu. Kita bicara bagaimana undang-undang pemilu dijalankan dengan benar. Bagaimana apakah perilaku kekuasaan sudah benar. Apakah misalnya pengerahan instrumen-instrumen kekuasaan terkait dengan pemenangan itu bisa dibenarkan. Ini kan yang kita mau bicarakan. Karena ini persoalan bangsa. Bukan 0103. Harusnya 02 juga berkepentingan untuk supaya kita semua sepakat, begitu ya, bahwa pemilu kemarin memang benar-benar baik. Ini gimana Gus Pardi bisa bilang KPU-nya melakukan dengan baik? Wong ketua KPU-nya 2 kali dapat peringatan keras dan terakhir. Nah ceritanya, ya ini kan problem gitu. Nah kalau kemarin kita tidak, mungkin dari kami PDI Perjuangan, tidak ketika selama pemilu kita, masa kampanye dan seterusnya kita mengangkat ini, ya. Itu kan karena kita juga bagian daripada bagian dari penyelenggara kekuasaan. Sebagai partai politik pengusung pemerintah, sebagai DPR RI, begitu ya. Tetapi kan ini setelah persoalan ini selesai, dan kita merasa bahwa persoalan-persoalan itu belum tuntas, dan dibuktikan dengan banyaknya penolakan di masyarakat, ya. Silakan lihat media sosial, silakan lihat media mainstream, semua ada di situ. Baik, Pak Dedi. Nah, apakah kita DPR mau abai terhadap suara-suara itu? Seharusnya 02 juga berkepentingan dong. Ya? Baik. Semuanya harusnya berkepentingan. Dan ini legal konstitusional kok. Kita akan tunggu mengenai hak angket ini, apakah kemudian akan terrealisasi untuk digulirkan di DPR, akan seperti apa. Terima kasih Pak Dedi, Pak Gus Pardi, dan juga Mas Revi telah berbincang bersama kami.